Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ketua Umum YLPI Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Nurman MSI, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Islam Riau, dan juga yang kami hormati Direktur Direktorat Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra MSI, bersama dengan Sekretaris DDIK Universitas Islam Riau, Bapak Ari Antoni Putra SPD MA, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro, Ketua dan Direktur di lingkungan Universitas Islam Riau, dan juga yang kami muliakan Al-Ustadz kita pada hari ini, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Saidul Amin MA, serta Bapak dan Ibu dosen, karyawan yang telah hadir secara online pada pagi yang berbahagia ini. Dengan senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita hadir bersama dalam kegiatan kajian Islam rutin bulanan pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Riau. Salawat dengan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan acara ini dapat kita laksanakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita awali dengan mendengarkan kajian Islam rutin bulanan oleh Ustadz kita Dr. Haji Saidul Amin MA. Kepada Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita cintai, yayasan yang hadir dan langsung komandannya turun tangan. Itu namanya yang telah berkenan mencemar duli. Para pimpinan UIR yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, segenap sivitas akademika dan keluarga besar UIR yang dirahmati Allah. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof tadi tentang pesantren itu, saya tertarik itu. Memang kita ini seperti kata Pak Natsir, sebetulnya saya mau bicara tentang penyebab Islam itu tidak maju-maju on perspective of Muhammad Natsir. Muhammad Nasir said there are three important things. The essential cause that Islam is cannot forward. Yang pertama itu umat Islam tidak sadar akan kehebatan dirinya. Yang kedua, umat Islam tidak sadar siapa musuhnya. Yang ketiga, ini yang nanti akan kita bicarakan. Umat Islam itu sama-sama bekerja, tapi tidak pernah bisa bekerja sama. Jadi ketiga hal ini yang akan kita bicarakan dari mulai jam 8:30 ini sampailah Jumat nanti. Tadi saya bicara tertarik dengan apa yang dikatakan Prof tadi tentang pesantren dan petinggi-petinggi militer itu. Kita udah tertinggal. Saya berharap kalau Prof mau sama-sama kita ke Lagu Boti. Lagu Boti itu kampungnya Luhut bin Sarpanjaitan. Di situ ada Dell Foundations. Bukan YLPI ya, Dell Foundations. Itu SMA di tempat yang sangat miskin, di tepi Danau Toba.
tapi dibiayai gratis. Bahasa pengantarnya Inggris dan Jerman. Semua guru-gurunya alumni Jerman. Orang yang tamat di situ selama 3 tahun, seperti kata Prof tadi, itu udah dibagi-bagi. Berapa yang ke Akpol, berapa yang ke Angkatan Darat, berapa Angkatan Laut, berapa Angkatan udah ada itu. Orang itu levelnya ndak UI, ndak UGM, tapi Jerman, Switzerland. Begitu. Jadi mereka cari duit di Jakarta, memang mereka buat sendiri di Lagu Boti itu di kampungnya. Kalau menurut ukuran bisnis nggak ada gunanya. Orang siapa yang mau sekolah di situ? Yang biaya sekolahnya jutaan itu, siapa nggak akan ada itu. Dengan fasilitas international class, nggak ada itu. Tapi ketika saya diundang ceramah di hadapan tokoh-tokoh Riau, hadir Pak Saleh Yajid, siapa-siapa lah, saya ingatkan itu. Mana orang Riau yang kaya, yang mau bikin macam itu? Orang Sumatera Utara hebat. Di Danau di Sibolga itu ada sekolah pelayaran. Pendirinya Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Hasrul Harahap. Satu Panglima ABRI waktu itu, satu Menteri Perumahan, satu Menteri Kehutanan. Mereka bikin sekolah gratis di kampung mereka itu. Levelnya internasional. Nah, kita orang Riau, itu yang susah. Kita masih berpikir tentang diri sendiri. Maka betul kata orang-orang filsafat itu, there are 4 types of mind. Ya. The first one, big mind discuss about ideas. Average mind discuss about event. Small mind discuss about people. Very small mind discuss about himself. Jadi akal yang besar itu katanya bicara tentang ide, tentang kemaslahatan macam-macam lah. Kalau akal yang rata-rata itu bicara tentang event, peristiwa-peristiwa, semua dia terjadi. Apakah Muhammadiyah terima tambang, dia tahu itu semuanya itu. Tapi kalau small mind itu bicara tentang orang. Kalau orang kerjanya menggosip aja itu akalnya kecil itu. Tapi yang paling bahaya, very small mind. Discuss about himself. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Itu yang kita berat itu. Jadi Luhut, walaupun banyak orang yang macam-macam bicara tentang dia berpikir gitu. Bagaimana ke depan, Tapanuli Utara itu punya sekian jenderal. Bagaimana ke depan, di kepolisian kita ada jenderal, di Angkatan Udara gini. Sekian akan balik para insinyur-insinyur dari Jerman, dari Swiss, dari mana-mana. Sudah pikir gitu. Kita siapa yang pikir gitu? Kan nggak ada. Mudah-mudahan pesantren UIR itulah arahnya ke sana. Saya tanya dengan Pak Saleh Yajid, dia datang ke rumah saya. Bapak jadi jenderal ini, B design or B accident? Senyum-senyum dia jawab, B accident Ustadz katanya. Direncanakan nggak? Enggak, memang kebetulan aja, kena nasib tangan aja. Karena yang membuat kita jadi pejabat, adik-adik pun kalau mau jadi rektor di UIR, itu 4 halnya yang penting itu. Yang pertama ada buah tangan. Yang kedua ada campur tangan. Yang ketiga ada tanda tangan. Yang keempat ada garis tangan. Kalau enggak bisa. Buah tangan itu bukan duit ya, ada karya. Buah tangan itu karya. Kalau sewaktu jadi dekan nggak bisa bikin apa-apa mau jadi WR ya nggak mungkin lah. Jadi WR juga nggak ada terobosan, nggak ada sesuatu yang inovatif, kreatif mau jadi rektor ya nggak mungkin, nggak ada buah tangan. Walaupun buah tangan di tempat lain ceritanya kan, bukan tes tapi tas gitu kan. Tapi di kita nggak ada buah tangan, ada sesuatu yang kita layak. Tapi memang harus ada campur tangan. Ada orang yang ini memang layak untuk di situ. Ada tanda tangan, itulah SK. Tapi ada retak tangan. Kalau SK datang pun sebelum dilantik mati apa gunanya juga ya sama. Jadi hal-hal yang gitu itu perlu kita apakan. Jadi bagi saya UIR itu harus jadi pelopor. Karena perjuangan Islam di Riau itu tidak bisa dipisahkan dari UIR. UIR ini kan didirikan, maaf cakap lah. Nggak usah lah kita bohong. Ini banyak peran Masumi lama di sini. Kita wajar ada Pak Natsir, ada tokoh Kunin juga akan
orang yang sangat dekat dengan Natsir apa semuanya. Kita ini kan ada mata rantai perjuangan yang luar biasa. Ada sentuhan HMI di sini, ada sentuhan PII, ada memang luar biasa itu. Dewan dakwah apa semuanya. Jadi saya pernah tanya dengan siapa ini? Yang bintang 1 sekarang, yang dulu di Aceh, yang pernah jadi komandan di sini. Saya tanya dengan dia itu, sama jawabannya. Presiden Pak, kata. Maaf cakap lah Pak ya, kalau orang macam saya di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara, itu pemerintah daerahnya sudah ngomong ke Kasat, ngomong ke Panglima, ngomong ke Menteri macam-macam. Ini ada orang kami loh, tolong dibikin dititipkan di posisi gitu. Kalau kita Riau enggak, kata. Orang bermain semua. Kita hanya pandai tari persembahan gitu kan. Jadi gimana jalan? Orang udah bersilat. Gitu. Jadi katanya gitu, kalau kawan-kawan mereka dari Sumatera Barat itu datang gitu. Kalau tolong Pak ya, kalau di Angkatan Darat ini dia bintang 2, 1 loh Pak. Kalau ada lowongan di bintang 2, tolong Pak, apapun kami. Apalagi ke Sumatera Utara, udah main gitu. Kita enggak pandai-pandai seorang aja lah katanya. Nasib batu terbenam, nasib sawi terapung, itu masalahnya kan. Jadi memang tidak bisa, harus by design. Pak Edi Natar bikin itu di tanahnya yang apa. Saya udah mau kritik, Bapak Gubernur bisa loh Pak, semua orang bantu. Begitu Bapak enggak gubernur, enggak ada cerita lagi. Betul. Dia mau cari 20 orang anak SMA 1, SMA 8 yang mau dididik jadi akabri. Tinggal di situ macam-macam. Ketika dia gubernur orang bisa. Tapi ketika dia enggak sekarang, siapa yang mau itu masalahnya. Jadi harus tumbuh dari bawah. Lah yang berat kita. Jadi saya menyambut baik itu Pak. Kalau bisa pergilah Pak ke Lago Boti itu Pak. Macam pesantren Pak. Bicara anak-anaknya, sopan. Bahasa Inggrisnya bagus. Katanya bahasa Jermannya pun bagus. Karena saya nggak bisa bahasa Jerman, jadi saya nggak bisa apa pula kan. Canggih itu. Orang itu kan kerjasama dengan Nomensen. Nomensen ini kan kiblatnya kan Jerman kan. Nah Nomensen itu orang Jerman yang diutus ke Sumatera Utara sebelum para misionaris turun. Dia itu pakar sosiolog, antropolog, walaupun dia juga teolog. Dia datang ke Sumatera Utara, di Tapanuli Utara itu research. Bagaimana kebiasaan orang Sumatera Utara, apa yang disukainya. Selesai bertahun-tahun dia balik ke Jerman. Bicara dengan misionaris yang akan turun. Kalian akan turun kemari. Model orangnya begini semuanya. Ini yang disebut dengan dakwah based on research. Kalau kita kan enggak, kan dakwah kita pandai-pandai seorang aja lah. Orang itu udah punya data gitu. Begitu misionaris turun, selesai. Orang Batak suka nyanyi, ya lagu-lagu gereja lah yang diapakan. Betul kan? Orang suka Batak, suka mabuk, ya jangan sentuh masalah mabuk, masalah apa semuanya. Dan berhasil, Tapanuli Utara itu kan memang Kristen semua. Karena Islam yang datang dari Bonjol, itu kan hanya sampai ke Tapanuli Tengah. Sibolga dan lain-lain. Islam yang datang dari Aceh itu kan sampai Siantar. Danau Toba ke atas kan enggak. Mereka masuk, tapi tidak masuk dari pantai. Mereka masuk dari Sipiro. Dari Sipiro lah mereka terus ke Tarutung, Baligi, apa semuanya. By research. Jadi nggak main-main lagi. Data itu udah apa gitu. Tapi kan masalahnya kita ini kurang menghormati data. Sebab kita di dunia pendidikan kita di Indonesia, data itu tidak bahasa Inggris. Kalau data bahasa Inggris kan jelas. What is the meaning of data? Data is the real fact kan gitu kan. Data yang jelas itulah itu apa? Fakta yang jelas itulah data. Kalau kita menggunakan data dalam bahasa Arab, data itu fi'il madi. Data, fi'il mudhari'nya ya dutu, masdarnya duto. Hanya ini. Duto jadi kan susah kan ya. Udahlah. Itu yang jadi masalah kita itu di situ gitu. Itu Bapak pergi lah Pak, nanti luar biasa. Saya karena kebetulan dulu ada sepupu saya wali kota Siantar, dia pergi ke situ tengoknya, waduh memang canggih. Belum ada pesantren kita yang macam itu, bersih. Tapi punya apa? Yang paling penting itu punya goal yang jelas. Tamat dari sini akabri. Jadi badannya yang disiapkan untuk akabri gitu. Tamat dari sini Jerman, tamat dari sini ke Swiss, tamat dari sini ke Belanda, lengkap. Kita kan belum lagi, gitu gimana? Artinya kan
masih sendiri-sendiri. Gitu. Padahal tidak ada yang hebat sendiri. Kata orang Melayu itu kan ikan sepat, ikan tenggiri, elok dimakan dengan terasi. Tidak ada yang hebat sendiri, mari kita berkolaborasi. Tapi menurut beliau salah pantun itu. Kata beliau, ikan sepat, ikan tenggiri, elok dimakan dengan terasi. Tidak enak hidup sendiri, mari kita berpoligami. Ya, itu mulai dari mana itu. Susah juga dia ini. Nah, ini jadi stand up komedi pula gitu jadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah gitu kan. Apa yang dikatakan Pak Natsir itu luar biasa itu. Kalau ada orang UIR, orang Muhammadiyah, orang apa HMI, PII, apa yang nggak kenal dengan Pak Natsir itu kelewatan lah. Dia menjiwai tumbuhnya UIR, menjiwai tumbuhnya UISU, ya, menjiwai tumbuhnya UII dengan kahar muzakirnya itu ya dia yang luar biasa itu. Orang yang mungkin udah payah lah di Indonesia yang bisa sampai selepel beliau kan. Jadi wakil presiden Rabita Alal Islami, jadi wakil presiden masjid sedunia macam-macam kan. Yang paling hebat lagi kan ketika beliau meninggal, Suzuki mantan Perdana Menteri Jepang itu kan nulis apa? Nulis telegram, waktu telegram baru kan. Kematian Natsir merupakan bom atom yang ketiga di Jepang. Saya pun bingung. Lama saya berpikir waktu itu. Itu kejadian kan tahun 90-an itu. Lama saya terpikir itu. Apa hubungannya itu ya? 93, 94 itu. Kok sampai orang Jepang terkagum-kagum dengan Natsir, sementara kita orang Indonesia biasa-biasa saja. Ternyata ekonomi Jepang itu pernah dalam sakratul maut. Ada perjanjian dengan Amerika berkaitan selepas bom atom itu ya. Kan Jepang itu menandatangani perjanjian itu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, macam-macam lah. Ada satu perjanjian itu tentang tentang kemiliteran yang dilanggar Jepang. Bagi Jepang kalau itu dilakukan, itu kami seakan-akan bagian dari Amerika, ini nggak bisa ini. Karena itu dilakukan Jepang, Amerika dan grup-grup Eropanya mengembargo minyak ke Jepang. Sehingga hampir kolap pabrik-pabrik di Jepang. Waktu teknologi kan baru teknologi minyak. Belum lagi macam sekarang ada nuklir, ada apa. Oh bingung, Jepang itu bingung. Kaisernya pun bingung. Gitu. Jadi diadakanlah rapat. Gimana kita cara keluar dari krisis ini, macam mana ini caranya. Gak ada jalan lain nih. We have no solution. Lepas harus patuh juga ke Amerika. Kalau nggak berhenti semua ekonomi kita, minyak nggak ada. Amerika dengan kekuatannya menstop semuanya itu. Ada seorang jenderal yang pernah tugas di Indonesia di zaman penjajahan Jepang itu. Dia ngomong dengan salah seorang diplomat waktu itu, ya Suzuki yang jadi Perdana Menteri akhirnya kan. Coba diskusikan dengan Pak Natsir. Dia akan memberikan bantuan. Mula-mula kami tidak percaya. Siapa itu Natsir? Mantan Perdana Menteri. Gini cerita lah. Kalau udah mantan apalagi katanya. Tapi karena krisis itu berkepanjangan, akhirnya Jepang datang. Utusan resmi Jepang ke Indonesia itu. Yang paling sedih, waktu itu Pak Natsir sedang dalam penjara. Dipenjara oleh Soekarno. Gimana caranya ini? Utusan resmi dari Jepang mau berbicara dengan narapidana itu kan susah itu. Tapi karena disuruh ya terpaksa dicarilah jalan macam-macam. Yang penting ketemu dengan Natsir. Jadi wakil duta besar Jepang waktu itu ketemu dengan Pak Natsir di penjara. Ketemu. Dibicarakanlah. Jadi kata duta besarnya itu, kami aja nggak yakin masa orang dalam penjara badan kurus apa semua punya solusi untuk Jepang itu gimana caranya itu. Akhirnya bicaralah. Pak Natsir dengar aja. Oke kata Pak Natsir.
ada bawa pulpen, ada kertas, mau cari apa yang mencari kertas. Dapat juga sama staf kedutaan. Ini surat dalam bahasa Arab kepada Raja Faisal, tolong bantu Jepang. Surat ini tolong bawa ke Saudi, berikan langsung kepada Raja Faisal. Duta besar waktu itu tidak percaya, bukan surat resmi, tulis di dalam penjara ditulisnya, tulis tangan. Cuma dilaporkan ke Tokyo, kata Tokyo kalau memang itu kata dia, apa boleh buat, bawa aja lah ke Saudi, dia bawa ke Saudi. Menjumpai Raja Saudi pun payah waktu itu, tapi bisa ketemu. Waktu ketemu ada apa? Ada pesan dari Natsir, dibaca oleh Raja Faisal. Hari itu juga Raja Faisal memutuskan Saudi harus mengirim minyak ke Jepang. Sebagai penghormatan, maka kapal tanker yang punya Pertamina itulah yang dibawa, yang disuruh membawa pertama kali. Maka sampai lama Jepang sangat akrab hubungannya dengan Pertamina itu. Jadi gara-gara tulisan tangan Natsir dalam penjara, ekonomi Jepang yang di ujung tanduk itu bisa hidup kembali. Begitulah hebatnya Natsir menyelamatkan ekonomi Jepang. Wajar saja kalau Kenzo Suzuki bilang kematian Natsir seakan-akan bom atom yang ketiga bagi kami. Tapi sejarah-sejarah begini kan dikenang orang di luar. Kita sendiri sering melupakan. Jadi luar biasa sekali sebetulnya itu. Kita teruskanlah. Kata Pak Natsir itu tahun 80-an sudah ngomong bahwa abad ke-15 merupakan abad kebangkitan Islam, 15 Hijriah. Artinya ini prediksi Pak Natsir 40 tahun yang lalu, lebih kurang. Ketika masuk abad ke-15 Hijriah itu tahun 1400 itu. Pak Natsir udah ngomong, abad ini abad kebangkitan Islam. Orang mencemehkan semua. Mana mungkin kita lemah begini macam-macam. Tapi hari ini, apa yang disampaikan Pak Natsir itu betul. Islam itu 46 tahun yang lalu diramalkannya akan bangkit. Ternyata betul bangkit. Tapi bangkitnya sekarang tidak di timur, justru di barat. Ada kawan saya baru balik dari Birmingham, Profesor Ari kan. Dia terkejut. Di Birmingham itu suasananya kok macam di Kuala Lumpur katanya. Orang berjilbab, bertudung biasa aja. Dicek-cek 35% penduduknya Islam. Di London, di Manchester luar biasa. Sehingga sekarang timbul semacam ejekan oleh orang barat. London itu namanya Londonistan. Birminghamistan. Manchesteristan. Karena suasananya sudah seperti di Pakistan. Muncul di Rusia, di mana-mana muncul luar biasa. Bahkan saya pernah ceritakan di sini. Saya punya kawan kuliah waktu sama-sama di International Islamic University di Kuala Lumpur itu, di Malaysia. Orang Thailand. Sekarang dia dulu rektor di Patoni, rektor 1. Sekarang jadi rektor di Akademi Perkapalan dan Pelayaran Thailand di Satun. Saya bilang, Anda kan latar belakangnya hubungan internasional, kok bisa di situ? Kami bagi tugas. Agama kita di 4 provinsi ini udah kuat. Yang kurang teknologi. Maka itu kita bikin Institut Teknologi Perkapalan dan Perikanan Thailand itu di Satun. Maka kita jadi rektor di situ. Supaya memang anak-anak Islam yang di 4 provinsi ini punya keilmuan di bidang ini. Oke lah, bagus. Dia cerita dengan saya. Suatu hari jumpa, waktu itu saya ketua Basnas. Ada diskusi tentang Southeast Asia Zakat Forum di Malaka. Rupanya ada dia di situ. Ketika jumpa saya terkejut. Udah lama, udah hampir 30 tahun tidak jumpa kan. Sejak tahun 90-an. 20-an. Kita cerita. Lalu tanyanya saya, Sayyidul Amin, how many mosques in Bangkok today? Tentu saya jawab, I think not more than 20. You are absolutely wrong. Today in Bangkok, there are more than 125 mosques. Sayyidul Amin kapan terakhir ke Bangkok? Tahun sekian.
Tahu nggak berapa masjid di Bangkok sekarang? Saya bilang, akan lebih dari 25, Anda salah. Sekarang ada 125 masjid di Bangkok. Beberapa hari yang lalu saya cek di Google, udah 130 lebih. Dan masjid manajemennya luar biasa. Masjid menjadi one stop solution. Mula-mula kami bikin masjid katanya. Dan itu kami bikin sekolah dari mulai TK sampai SMA. Dari center for ibadah menjadi center for education. Dan itu kami bikin karena ibu-ibu banyak, situ kami bikin minimarket jadi center for shopping. Udah itu kami buat pula di sebelahnya koperasi simpan pinjam. Daripada mereka nyimpan ke bank-bank Thailand, bagus menyimpan situ dengan mudarabah dan macam-macamnya. Lalu jadi center for finance. Agar anak-anak muda kami ngopi-ngopinya nggak usah jauh, kami bikin kantin bagus di masjid, kafe di masjid. Menjadi ya pusat untuk ngumpul-ngumpul kongkang-kongkang. Udah itu kami bikin klinik, karena banyak orang tua yang sakit, maka jadi tidak pusat kesehatan. Bahkan kami punya masjid yang melayani hemodialisis, cuci darah lengkap. Sehingga orang datang ke masjid, dia beribadah, dia datang ngantar anaknya sekolah, sambil ngantar anak dia belanja ke supermarket, dia pulang lagi, sambil nunggu anaknya pulang sekolah, dia ngopi-ngopi di kafe. Setiap bulan mereka cek kesehatan di klinik kita. Kalau mereka punya duit lebih, mereka simpan di koperasi kita dengan mudarabah yang lebih menguntungkan, maka jadilah masjid menjadi one stop solution. Itu penyebabnya masjid kami meningkat terus. Satu masjid yang sudah mapan, dia akan mengcover masjid yang lain. Kalau dia udah kapan, dia cover masjid lain. Di satu masjid dengan masjid udah saling mengcover. Ya masjid kita banyak, tapi kan masih fungsinya ibadah, paling-paling pendidikan. Dan pendidikannya juga tidak terintegrasi dengan masjid. Ini kan tugas kita di level educated people kan, gimana caranya? Kalau kita nggak bisa bikin perubahan, sementara anak-anak kita tidak juga berubah, ini yang dikatakan pendiri Gontor itu bagus sekali, itu Pak Hasan Sahal itu kan. Kalau kalian tidak berubah, sebaiknya aku jangan mati, dan sebaiknya kalian juga jangan lahir lagi. Menjadi susah kan? Jadi menjadi apa? Hampa. Apalagi dari segi ideologi sekarang, kasihan kita nengok kita ini. Kalau UIR oke lah, kan kita masih menyadari kita kampus perjuangan kan. Ada ideologi. Sebab kan harga diri kita di ideologi itu kan. Saya sering mengulang-ulang itu. If you lost your money, you lost nothing. If you lost your health, you lost something. But if you lost your ideology, you lost everything. Itu yang kita punya itu. Kalau hilang duit akan datang laginya itu, walaupun lambat. Kalau hilang kesehatan, ya memang hilanglah. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Tapi kalau hilang harga diri, hilang ideologi, we lost everything. Ada lagi harga diri kita itu. Sekarang kan banyak nengok-nengok intelektual Islam sekarang, bingung kita itu. Udah nggak tahu kita. Dibilang kafir, belum. Dibilang liberal, udah kelewatan. Udah nggak ngerti kita gitu. Ada yang menyatakan Quran perlu diedit, direvisi, macam mana cara? Kalau dia mau merevisi itu Quran, berarti kan merevisi Tuhan itu. Seakan-akan Tuhan tidak sadar bahwasannya zaman ini akan berubah. Maka perlu ada editing ulang, macam mana cara? Dan orang-orang seperti ini banyak. Tapi masih mengaku Islam. Sehingga bertemu kita dengan pantun orang Minangkabau lama. Datuk Mangguang manggaleh padi, dijamu di ateh sama. Islam tangguang tapi yang tidak jadi, anta dimainyo tagaan masalah. Itu yang tidak jelas sekarang itu. Mana caranya kan? Jadi kata Pak Natsir itu penyebab kita tidak bisa maju-maju itu yang tiga itu. Yang pertama, kita tidak sadar kelebihan agama kita. Kita ini hebat loh. Mana ada agama yang bicara tentang benda-benda super raksasa di langit. Bintang gemintang, al-mulk, an-nuzum, matahari, was-sams, bulan, wal-qamar. Tentang ufuk, tentang waduh itu nggak ada agama lain yang bicara gitu.
Tapi dia juga berbicara tentang hal-hal yang kecil yang ada di bumi. Ada an-nahal, lebah. Ada an-namal, semut. Ada al-ankabut, sarang laba-laba. Di mana itu agama yang bisa bicara gitu? Dia bicara tentang realitas kehidupan hari ini. Tapi dia juga bicara tentang eskatologi. Eskatologi ma wara'at tabi'ah. Metafisik. Itu dibicarakan dalam Islam itu. Ada agama lain yang berbicara detil masalah kubur. Surga, neraka. Sudah dibocorkan soal dalam kubur. Masih banyak juga nggak bisa menjawab. Coba pikir itu. Kan udah tahu itu. Begitu di dalam nggak bisa jawab semua itu. Kurang baik apa itu? Udah dibocorkan soal gitu. Jadi mana lagi yang apa itu? Yang kita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu mana lagi itu? Semua udah lengkap. Dia bicara tentang sejarah, walibatir Rum. Dan terbukti kalau Rum itu ditaklukkan. Apakah ditaklukkan dalam perang Mu'tah, perang apa itu nantilah ya kan. Tapi hari ini pun walibatir Rum. Daerah-daerah yang Romawi dulu itu sekarang jadi Islam. Apakah itu hanya dulu atau juga akan berlaku kemudian gitu kan. Maka betul aja kalau ada sebagian orang bilang hadis yang menyatakan matahari terbit di tempat terbenamnya itu majazi. Kemungkinan memang Islam yang dulu ada di timur itu justru tenggelam, maka Islam yang di barat muncul. Di timur di Indonesia kita sibuk bicara kristenisasi, di barat orang bicara islamisasi. Gimana caranya itu? Kan terbalik dunia ini sekarang. Jadi yang kita ingin sampaikan itu kita tidak sadar kehebatan agama kita. Agama kita yang bersifat ilahiyah, revelation. Dia bersifat insaniyah, humanism. Dia bersifat wasatiyah, moderat. Dia bersifat waqi'iyah, there is no expired date. Senantiasa baru. Dia bersifat sumul, very complete. Itu kalau diuraikan satu persatu, bagaimana keilahiyahannya, bagaimana keinsaniahannya, bagaimana kewasatiyahannya, bagaimana kewaqi'iyahannya, bagaimana kesumuliyahannya. Woi itu selesai itu untuk menjelaskan ternyata tidak ada satu masalah pun yang tidak di-cover oleh Islam. Lalu kita mengambil falsafah-falsafah yang muncul dari luar Islam. Ada yang hedonis, muncullah manusia-manusia yang hedonistik. Ada yang mengambil konsep pluralisme. Jadilah masyarakat yang betul-betul menjadi pluralis. Yang menganggap tidak ada kebenaran abadi. Dia ragu dengan dirinya, agnostisis. Lalu dia menganggap tidak ada yang pasti, nihilisme. Agar kita bisa pasti, maka agama ini jangan ikut-ikutkan. Jadilah sekularisme. Karena kita bebas sebebas-bebasnya, lahirlah liberalisme. Pada akhirnya, manusia yang paling hebat, yang tidak punya ketergantungan dan keterkaitan dengan apa saja. Seperti yang dikatakan Friedrich Wilhelm Nietzsche dengan konsep the God is dead teologinya itu. Lalu manusia selagi dia masih tergantung, baik itu dengan agama, dengan apa, maka dia masih terjajah. Manusia harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Caranya bagaimana? Bunuh Tuhan. Lahirlah ateisme. Nah, itu terjadi kan. Kita ambil dari barat. Padahal itu orang barat sendiri sudah bosan dengan filsafat hidupnya kan. Dia kembali juga ke timur. Maka banyak orang barat yang ikut yoga, ikut samadhi. Dan sebagian masuk ke dalam Islam. Yang kedua kata Pak Natsir, kita juga tidak sadar siapa musuh kita yang sebenarnya. Kita ini selalu lupa kalau kijang sering lupa dengan perangkap, tapi perangkap tidak pernah lupa dengan kijang. Kita sering lupa dengan musuh-musuh kita. Tapi ingatlah, I would like to emphasize, I would like to underline that
our NFI never ever forever forget us. Sampai kapanpun tidak akan pernah melupakan kita itu. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Sehingga kawan kita pukul, lawan kita rangkul. Bicara masalah kunut ribut. Padahal itu kan masalah furu' itu. Saya pernah jadi ketua Muhammadiyah, tapi kalau saya sholat di Teratak Bulu, yang imamnya pakai kunut, dia pakai kunut aja lah, namanya kita ikut imam gitu. Apa susahnya? Dan hadisnya juga ada. Berbeda dengan tentang apakah hadis doa, kita bukan ahli hadis macam mana kan. Ya sudahlah, selagi ada dalilnya ikut aja lah. Apa yang kecil diperbesar itu macam mana? Masalah apakah hisab atau ru'yah bertengkar. Ketika anak-anak bangsa sudah dicuci otaknya dengan westernisasi, dengan kristenisasi, ya kita diam-diam aja. Jadi nggak bisa membedakan mana yang furu', mana yang usul, mana yang khilafiyah, mana yang akidah. Kalau masalah khilafiyah sudahlah, dari dulu orang udah berdebat juga gitu. Saya teringat itu ketika saya pulang dari Tawalib Padang Panjang, masih muda umur 16, umur 17. Kalau saya balik ke kampung ayah saya, jumpalah dengan orang-orang yang sekolah di Canduang, di Jahu. Itu berdebat mati-matian itu. Oh, bid'ah itu kunut itu. Dalilnya begini. Kata kawan tidak sunnah. Nabi sampai mati pakai kunut. Macam-macam berdebat itu. Nggak selesai hari itu. Karena dalilnya itu juga diungkap. Besok jumpa berdebat lagi. Hari-hari begitu. Anak-anak muda dulu memang begitu suka berdebat. Sekarang kan untunglah karena kemajuan teknologi. Anak-anak sudah nggak debat lagi masalah kunut. Sebab mayoritas sudah nggak sembahyang subuh. Jadi macam mana caranya? Jadi kunut kita perdebatkan. Yang nggak sholat subuh kita diam-diam. Gimana caranya? Jadi udah nggak bisa kita bedakan mana yang furu', mana yang usul. Tengok Hamka dengan Idham Khalid itu. Apa orang Muhammadiyah nggak baca kisah itu? Mereka sama-sama menghadiri rapat Rabitah di Jeddah. Karena udah tua-tua, sholat di hotel. Hari itu Hamka jadi imam. Idham Khalid jadi makmum. Karena lebih tua Hamka. Maka ketika Hamka jadi imam, dia pakai kunut. Ribut orang Muhammadiyah di belakang. Kok pakai kunut, Buya? Di belakang banyak orang yang biasa pakai kunut, katanya. Besoknya Hamka terlambat. Idham Khalid jadi imam. Nggak pakai kunut. Oh, orang NU pula ribut. Oh, nggak pakai kunut, Buya. Di belakang ada Hamka yang biasa nggak pakai kunut. Aman kan? Jadi penyejuk. Para pemimpin jadi penyejuk. Gitu. Kalau Anda kata Idham Khalid bilang waktu itu besok Anda kata Hamka apa kita bakar aja hotelnya. Bisa aja kan? Tapi kan nggak pernah begitu. Pemimpin menjadi contoh. Kita yang sekarang kan itu krisis contoh itu. Berteriak-teriak rumah sakit kita hebat, berobatlah di rumah sakit kita. Begitu dia sakit gigi ke Singapura juga dia pergi, jadi macam mana caranya? Jadi siapa yang mau dicontoh lagi? Jadi harus bisa dipastikan mana yang usul, mana yang furu'. Kalau masalah furu' yang kecil dianggap tidak ada. Yang besar dianggap kecil. Tapi kalau masalah usul, masalah akidah, itu lain. Setitik tidak kailang. Selangkah tidak kasurui. Tebuju lalu melintang patah. Esah hilang dua bebilang. Biar putih tulang, jangan putih mata. Biar pecah di perut, tidak pecah di mulut. Itu kalau masalah akidah. Jadi, nahnu, kalau kata Muhammad Abduh itu, nahnu nata'awan fi mattafaqna wa natruk fi mahtalafna. Hal-hal yang kita sepakati, mari kita kerjakan sama-sama. Hal-hal yang belum kita sepakat, nggak usah kita ungkit-ungkit. Kita diamkan aja lah dulu. Nanti akan ketemu juga pada akhirnya itu. Yang terakhir, kata Natsir, ini yang paling berat. Penyebab kita tidak maju-maju. Rata-rata kita selalu saling bekerja. Tapi jarang sekali bisa bekerja sama. Artinya kita selalu sama-sama bekerja, tapi tidak pernah bekerja sama. Tanya sama NU apa programnya di Riau, macam-macam. Tanya sama Muhammadiyah, macam-macam. Tanya sama Al-Wasliyah, macam-macam. Kumpulkan mereka, tanya baik-baik. 10 tahun ke depan, kita mau Islam di Riau ini bagaimana? Nggak ada yang bisa jawab itu. Karena jalan sendiri-sendiri.
Di politik juga gitu, PKS dengan cara PKS-nya lah, P3 dengan cara P3-nya lah, PBB dengan cara PBB-nya lah, Partai Umat dengan umatnya lah, PKB dengan PKB-nya, PAN dengan PAN. Pernah mereka bisa duduk satu meja? Oh berat. Yang kita susahnya itu kan. Jadi makanya banyak kawan-kawan yang apatis dengan politik Indonesia sekarang kan. Lalu yang kepingin lebih lari ke Hizbut Tahrir lebih jelas gitu kan. Yang udah bosan lari ke jemaah tabligh, berzikir-zikir aja lah kerja kita lagi kan. Yang lebih dari itu masuk tarekat dia kan. Ujung-ujungnya hebat ilmu kebal pula, jadi macam mana caranya. Itu aja lah kerja kita lagi. Karena nggak bisa bersatu. Setelah Pak Natsir, memang kita nggak punya tokoh yang bisa mempersatukan. Nah itu. Kelebihan Pak Natsir, dia orang Persis. Tapi dia diterima di NU, dia terima di Muhammadiyah, diterima di Al-Wasliyah. Jadi ketika dia ngomong, orang mendengar. Sekarang nggak ada lagi. Jadi semua orang bisa ngomong. Jadi perlu ada semacam kolaborasi lah. Ngumpul sama-sama. Kita mau bikin ini loh, Riau ke depan itu begini. NU di mana perannya? Perti Tarbiyah di mana perannya? Muhammadiyah di mana? Al-Wasliyah di mana? Please do your part. We will do our tiny part. Jadi kita mungkin berbeda-beda kendaraan, tapi satu tujuan. Yang paling bahaya, satu kendaraan tapi berbeda tujuan. Sekarang sudah berbeda kendaraan, berbeda lagi tujuan. Jadi macam mana caranya kan? Ini cuma nasib kita sekarang. Saya rasa daripada kita makin banyak mengupati orang, baguslah kita diskusi sajalah gitu. Saya serahkanlah kepada moderator. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan juga kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jika ingin bertanya, mohon kiranya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kajian kita pada hari ini, kami persilakan. Ya kalau enggak bertanya itu, kalau enggak sangat terang, sangat gelap itu. Jadi kita enggak tahu ini. Ya, kepada Bapak Ketunggu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kepada Bapak Ibu Dekan dan Direktur Pascasarjana Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, tanggal 10 Agustus jam 7.30 akan meresmikan Marhat Islam Riau. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu Dekan agar dapat menyuruh, memerintahkan semua pegawai dan dosen untuk hadir pada acara tersebut. Terima kasih. Kemudian Pak Ustadz, menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kolaborasi. Kami di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau 2 tahun yang lalu sudah memodifikasi SMA Sri Rama di Jalan Teratai. SMA ini selain nanti alumni mendapatkan ijazah SLTA, SMA, kita bekali anak-anak kita dengan 4 jurusan. 1 kuliner, 1 RVL, rekayasa perangkat lunak, kemudian multimedia, kemudian bisnis daring dan pemasaran. Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik kita, agar nanti produk-produk UMKM di kabupaten kota itu bisa dimodifikasi dan dipasarkan lewat daring.
Kami sudah persiapkan asrama khusus anak-anak dari daerah kabupaten kota. Kami mengajak kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengirimkan 5 orang saja diberikan beasiswa oleh kabupaten kota untuk kami didik di sekolah ini. Nanti selama 3 tahun ini, kalau di asrama dia bisa diberikan tahfiz dan pelatihan fisik dan mental. Sehingga anak-anak kita ini akan mendapatkan kesempatan untuk masuk, jangka pendeknya adalah sekolah kedinasan, termasuk Atmel dan Atpol. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan anggota Polda untuk mempersiapkan fisik mental anak-anak ini. Nah, namun sampai hari ini kita belum dapat ini, Ustadz. Kolaborasi bersama kabupaten kota yang mengirimkan anak terbaiknya tamat SMP ke sekolah ini untuk kita bina. Termasuk juga pesantren kita ini, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita akan bentuk anak-anak kita nanti selama 3 tahun, dari MTS sampai ke MA, 6 tahun, sehingga anak-anak kita ini kalau dia nanti tidak bisa masuk ke perguruan tinggi kedinasan atau melanjutkan studi ke Arab Saudi kemana-mana begitu, tapi dia bisa menjadi ulama yang bisa tegak di atas dirinya sendiri dengan pengetahuan keterampilan yang dia dapat selama berada di pesantren ini. Karena lahan kita ada 54 hektar, ada potensi perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, pembibitan, dan agrowisata. Dan kita pun sudah banyak tenaga, fakultas pertanian kita ada, IT ada, hukum ada, ekonomi ada. Ini nanti bisa berkolaborasi untuk melahirkan alumni pesantren kita ini menjadi pemimpin di negara kita ini dan menjadi ulama di negara kita ini, Ustaz. Sekali lagi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi perhatian kita semua seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, mesti kita bentuk generasi kita ke depan sehingga dia betul-betul menjadi pemimpin yang bisa sesuai dengan hadis Nabi itu, kalau melakukan suatu perubahan lakukan dengan tangan. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini luar biasa ini. Mohon maaf moderator. Ini memang sesuatu yang kita harapkan lah. Kalau di pesantren itu, karena pesantren itu di bawah UIR, saya rasa itu sangat mudah sekali itu. Kita ini kan di SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu, seringkali kita kan belajar sesuatu yang mubazir. Dari mulai SD kita udah belajar bahasa Inggris sampai SMA. Tapi anak tamat SMA nggak bisa bahasa Inggris, kan lucu itu. Di pesantren gitu juga. Tengoklah pesantren-pesantren kita. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu belajar fikih itu. Tamat nggak jadi fakih. Apa salahnya? Sebetulnya kan bingung kita itu. Ada guru kami di Tawali Padang Panjang. Itu hebat. Karangannya bahasa Arab. Ketika datang dekan fakultas syariah dari Madinah, ngomong bahasa Arab dengan dia, dijawabnya bahasa Minang. Apa masalahnya? Jadi kalau pesantren kita punya UIR, kita kan tinggal mendudukkan ilmu-ilmu terapan yang diperlukan itu apa sebetulnya. Perlu nggak anak-anak ini belajar matematika? Perlu. Masa kita nggak punya pakar matematika di sini? Tanya dengan pakar matematika itu. Sebetulnya esensi dari matematika itu apa sih? Jadi nggak perlu belajar sampai 3 tahun kan? Kalau udah sampai esensinya, apa sebetulnya yang mesti diketahui orang kalau dia belajar matematika? Itu kan selesai. Mau belajar apa lagi? Sejarah. Esensinya apa? Maka banyak di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah tahfiz itu, pelajaran yang dimulai dari SD matematika sampai SMA, itu bagi mereka 1 semester selesai. Matematika selesai 1 semester, biologi selesai. Orang esensinya apa itu? Pakar-pakarnya tahu lah itu. Jadi kita kan nggak belete-lete gitu. Saya pernah terkejut itu. Kita tidak fungsional ya, tidak apa namanya, tidak up to update apa kita itu. Saya pernah
ngajar fikih. Kebetulan jadi bidan terbang namanya itu. Di masjid tempat saya tinggal di Kuala Lumpur ada fikih itu untuk anak-anak, untuk apa, sampai untuk orang tua. Fikih is not my field study. Tapi suatu hari ustadznya itu mantan wakil mufti Sabah nggak bisa datang. Saya disuruh hadir. Tolonglah Ustadz gantikan. Dia umroh. Jadi selama 2 minggu ini Ustadz yang ganti. Saya ngajar apa? Fikih. Saya bukan orang fikih, saya bilang. Udahlah, ada bukunya itu. Saya datanglah. Waktu saya masuk, saya tengok yang hadir tuh mak-mak semua. Kalau di Malaysia makcik-makcik. Udah umur 60 tahun ke atas lah. Kok belajar fikih? Ya nggak apa-apa lah. Mungkin mau menggali-gali gitu kan. Saya tanya itu, apa yang kita bicarakan hari ini? Yang lalu Ustadz bicara masalah apa? Yang lalu bicara tentang haid dan nifas Ustadz. Lama saya termenung itu. Apa gunanya belajar haid dan nifas dengan perempuan yang udah nggak haid dan nggak nifas lagi? Coba pikir. Apa gunanya coba? Kan nggak produktif fikih kita ini. Saya pun membacanya geli-geli sedap jadi masalahnya kan. Kalau yang udah umur-umur macam itu ya udahlah, zikrul maut, yang gitu-gitu aja lah. Sedekah, wakaf, sedekah dan wakaf oke gitu. Jadi kok yang aneh-aneh gitu. Jadi kita, dan itu kalau kita tengok di apa, di pesantren, aliyah ibtidaiyah belajar kitab taharah. Nanti masuk kita di sanawiyah, ya itu lagi kitab taharah. Nanti aliyah, ya balik lagi kitab taharah. Itu juga dimulai. Jadi akhirnya orang kan bersuci aja lah yang tahu dia itu pun nggak tuntas. Buktinya kita bicara tentang air, tapi sungai kita semuanya sudah tercemar kan. Jadi pikirnya nggak pikir aplikatif lagi kan masalahnya kan. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi matematika yang penting-penting itu serahkan pada pakarnya di sini ada itu. Intinya apa sebetulnya matematika? Itu aja yang diajarkan. Dia perlu biologi. Hakikatnya apa sebetulnya? Yang harus dia miliki. Selesai itu. Jadi ilmu-ilmu yang seharusnya dipelajari orang 3 tahun dengan kehebatan pakar-pakar kita di sini, 1 semester seluruhnya selesai. Jadi selama 1 semester dia udah paham, apakah di awal atau di akhir terserah lah kan. Dia udah paham dasar-dasar keilmuan itu. Lalu ya dia tinggal melenggang kangkung saja gitu. Saya teringat itu dengan kemarin saya jumpa dengan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, seorang profesor itu. Saya bilang kan, kami Ustadz katanya, terima mahasiswa itu kedokteran 50 orang. 5 itu hafal Quran. Saya bilang, kalau modalnya hafal Quran, kedokteran itu kan harus biologi. Dari mana didapat ilmu-ilmu biologi? Ustadz, saya ini profesor di bidang pendidikan. Saya nggak hafal Quran. Kalau ada orang hafal Quran, pasti otaknya lebih cerdas dari profesor. Yakinlah Ustadz itu. Lalu caranya gimana? Kita bikin matrikulasi katanya. 6 bulan, semua ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan kedokteran, kita ajarkan dengan dia. Pasti dia bisa. Baru dia masuk kelas. Jangan pula langsung itu. Enggak lah, kata dia. Kita bikin apa? Kalau istilah di Malaysia matrikulasi itu kan. Jadi matrikulasi dulu dia, ya ilmu-ilmu dasar tadi gitu kan. 6 bulan nanti cari dokter yang paling hebat di dosen kita itu yang akan mendidik. Nanti orang itu menilai, udah layak belum ngambil mata kuliah ada. Kalau udah masukkan. Universitas kita kok yang ngatur kita ngapain pula ribut-ribut katanya. Saya pikir iya juga itu. Kita akan sekarang banyak kali diatur. Makanya saya sering bilang, maka orang banyak kalau acara-acara di Muhammadiyah banyak orang kurang suka kan saya bilang. Kita ini nggak merdeka dari segi intelektual aja nggak merdeka. Saya bilang. Untuk jadi profesor jadi ini harus pakai Scopus, pakai Sinta macam-macam. Itu kan standar luar. Saya bilang. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin standar sendiri? Nggak ada. Terlalu manut gitu. Paling budaya kita dengan budaya Barat beda. Arab itu puncak intelektualitasnya buku. Barat jurnal. Kita paksakan orang di Arab menulis jurnal. Tapi kita nggak pernah memaksa orang di Barat bikin buku. Nggak pernah itu.
Budaya banget buku itu. Tengoklah Tarikh Tabari itu. Yang paling lengkap itu segini sejelid-jelidnya kan. Ibnu Khalkan. Wah, buku budaya bukan jurnal. Kenapa nggak diceng gitu? Dan sampai sekarang kan kita harus ikut ke situ juga. Yang paling kasihan teman saya rektor Universitas UIN sekarang, UIN Padang Sidempuan itu. Untuk mau ngambil profesornya dia ngirim satu tulisan ke jurnal di London itu. The Essential Concept of Wakaf, perbandingan antara Badan Wakaf Malaysia dan Indonesia gitu. Ditolak. Terakhir nggak sesuai. Terakhir berubah, isi sama, judul aja berubah. The Critique of Concept Wakaf in Islam diterima. Jadi aku ini bisa profesor kena mengkritik wakaf. Kan gimana caranya? Suka-suka orang itu gitu. Karena yang menentukan nilai itu ya dia juga. Kalau udah jadi Scopus begini, kalau sih kita lemah. Dari dunia intelektual aja kita dijajah, apalagi yang lain-lain. Sementara di Malaysia untuk jadi profesor kan itu internal. Internal. Kami di UMAM itu saya terkejut itu ada Waluyo nggak selesai-selesai profesornya di apa di UMS kan sampai di situ rapat guru besar apa semuanya di apa maka rektor menyatakan dia berhak menjadi profesor. Jadi profesor dia. Maka Somad bisa jadi profesor di Brunei, bisa di mana-mana. Kalau di Indonesia sampai kiamat nggak profesor dia itu. Begitu masuk berkasnya ke Dikti udah ditolak itu. Kan lucu-lucu dunia ini. Tapi gimana? Jadi kemerdekaan intelektual pun kita nggak ada juga. Bukan kita nggak mau kalah dengan Sukopi harus, tapi kita punya standar sendiri kan. Kenapa harus Sukopi? Kenapa kita nggak punya bikin gitu-gitu? Dan ketika kita ngawat dari masa Pak Nuh dulu udah dikritik orang gitu kan. Bahwa saya ini semua kan intellectual imperialization kan itu mas. Tapi ya gimana? Mau diapain? Itulah lemahnya dunia pendidikan kita masih apa? Jadi apa yang dianggap orang Barat ilmiah itu harus ilmiah. Tapi ya kalau yang kita anggap ilmiah belum tentu. Maka ketika peneliti Barat menganggap Salomon Temple itu kemungkinan bukan di Timur Tengah tapi di Jawa, orang masih percaya. Gitu. Jadi Salomon Temple itu apa di Salomon Temple apa namanya itu? Biara apa namanya? Candinya si Sulaiman itu menurut mereka di Jawa. Mungkin itu Borobudur katanya. Kan di situ ada Ratu Saba. Ratu Saba itu kan Ibatul Balkis itu kan Wonosobo. Wonosobo. Sobo itu kan Saba menurut dia. Wonosobo itu kan hutan Saba kan. Situlah Ratu Saba dulu kan. Buktinya lagi kata orang itu di dunia ini tidak ada satu bangsa pun yang menggunakan nama pakai awalan Su terkecuali di Jawa. Sulaiman. Sutomo, Soeharto, Soekarno, Sudibyo, itu hanya di Jawa. Maka Sulaiman itu orang Jawa. Percaya gitu. Coba kita bilang apa? Dan nggak bisa kita bantah gitu. Sampai kepada filiologinya dia ngapain gitu. Kita nggak bisa bantah, walau menurut kita nggak masuk akal gitu kan. Tapi mana? Karena mereka bikin penelitian jadi ilmiah gitu. Kalau kita yang bikin, nah ada itu kan. Sampai sedetail itu kan betul juga kan. Di Arab ada nama orang Su. Nggak ada. Di Jawa yang ada Su itu. Kalau Su itu artinya indah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala ini. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz yang telah menanggapi pernyataan dari Bapak Ketum YLPI Riau. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka selesailah sudah kegiatan kajian Islam rutin bulanan Universitas Islam Riau pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz Dr. Haji Saidul Amin MA yang telah menyampaikan materi kajian yang luar biasa pada hari ini. Dan juga terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.